Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Dalam hitungan hari, kita akan segera meninggalkan tahun 2015. Tokoh saya berikut ini merupakan salah satu tokoh yang membuat berita dan mengisi headlines semua media. Media cetak, media elektronik, maupun media-media non-mainstream. Anda bisa saksikan dalam 2 bulan terakhir. Dia pantas disebut sebagai, kalau dalam versi DBS To The Point, top newsmaker tahun 2015. Saya mengundang Menteri ESDM Sudirman Said dalam program DBS To The Point kali ini. Selamat datang. Selamat malam. Pak Dirman, Pak Menteri, biasanya kita panggil Chief SS. Bagaimana rasanya menjadi orang yang diberitakan begitu luas di media? Saya sering mengatakan salah satu hal yang tidak nyaman adalah saya di expose, karena pada dasarnya saya ini orang background, orang di belakang gitu, dan sering sekali membawakan peran-peran di belakang, support yang di depan. Jadi tentu sebetulnya ada ketidaknyamanan. Cuman ya karena ini sesuatu yang mesti dikerjakan, ya kita jalankan saja. Satu hal, sebelum kita bicara soal lebih lanjut bahwa Anda ini seorang newsmaker, kita tahu persis dan banyak publik yang ingat apa statement Anda ketika di MKD. Kita dengar. Sampaikan terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya juga ingin menyampaikan penghargaan pada pimpinan, pada Yang Mulia, bahwa saya hadir di sini tidak lain ingin memuliakan Dewan. Tidak ada maksud pribadi untuk menyerang siapapun, dan seharusnya apabila Dewan ini ingin menjaga kehormatan, orang yang mengadu harusnya dilindungi, dimuliakan, bukan diperlakukan sebagai orang yang seperti bersalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ini adalah sebuah statement. Kalau kami di televisi itu dibilang ini quote worthy, sangat layak dikutip dan seperti menjawab seluruh perasaan Anda ketika MKD atau persidangan MKD berlangsung. Anda merasa bahwa itu diperlakukan sebagai pesakitan? Ya, saya kira sejak awal ketika saya belum ditanya sekalipun itu seperti ingin menempatkan yang mengadukan malah sebagai orang yang bersalah gitu, dan semua aspek coba diarahkan untuk mengatakan Anda salah, Anda mengadu, Anda tidak punya basis dan sebagainya. Bahkan salah seorang anggota, saya ingat betul, dan ini menurut saya sangat menyedihkan gitu. Bapak ini kan seorang menteri, mengapa ambil risiko seperti ini? Betul. Kan ini hanya soal etika gitu. Saya sedih karena bukankah etika itu di atas hukum gitu. Betul. Dan saya katakan pada beliau-beliau, bapak-bapak adalah legislator, lawmaker, pembuat hukum, dan hanya etika yang bisa mengendalikan orang-orang yang kewenangan begitu tinggi menciptakan hukum gitu. Jadi saya kira bagi kita semua sepakat bahwa etika itu letaknya sangat personal, sangat sakral, dan lebih dari segalanya gitu. Jadi ada perbedaan antara etika dan mungkin soal sopan santun bagi orang lain kan? Barangkali. Dan Anda bilang ini justru untuk memuliakan Dewan yang terhormat. Tetapi kemudian Anda dapat balasan tentang ya perlakuan di sidang itu yang seperti pesakitan tadi. Ketika Pak Menteri bicara ini memuliakan Dewan, apa yang tergambar sebetulnya? Saya membaca dengan baik pasal-pasal tentang MKD, dan rumusannya luhur sekali itu. Rumusannya itu, MKD itu dibentuk untuk menjaga, meningkatkan kehormatan, keluhuran, dan kemuliaan Dewan. Dan saya menerjemahkannya dengan lurus-lurus saja, bahwa mudah-mudahan orang-orang yang ditunjuk menjadi anggota itu ya berpikir begitu gitu. Dan karena itu pikiran saya, jangankan pengaduan yang ada buktinya, yang tidak ada buktinya, yang dimaksud untuk membersihkan atau menjaga etika pun mesti direspon. Cuma Pak Menteri, kalau dibilang, tadi kan Anda bilang, saya merasa saya hanya mau lurus-lurus saja. Tapi ini kan sebuah forum politik sebetulnya. Ini yang menurut saya
agak salah kaprah gitu. Dikira politik itu segalanya boleh. Padahal politik itu kan kalau mau dikembalikan pada esensinya. Saya tidak paham terlalu dalam sejarah, tapi kita membayangkan sidang-sidang konstituante, para pendiri bangsa ketika itu kan meletakkan politik begitu tinggi gitu. Sekarang saja bahwa politik itu seperti bisa mengerjakan apa saja tanpa batasan. Jadi menurut saya sih memang harus ada upaya untuk meluruskan kembali. Politik itu begitu tinggi nilainya dan kata para ulama sebetulnya itu sakral, tapi mungkin berada dalam situasi yang seperti sekarang. Sebelum kita lanjutkan Pak Menteri, ada cerita lain, ada cerita Anda merasa disakiti, tapi ada juga publik yang memperhatikan persidangan itu sampai kemudian dibuat di YouTube, dan coba kita lihat. Mohon rekaman itu diputar, tidak perlu diputar. Untuk apa diputar? Tidak putar, tidak putar. Kita harus memberikan ruang, membuktikan siapa yang jujur. Buka saja, tolong nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, buka saja, bersihkan pemburu rente. Buka saja, buka saja, tolong nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, publik bisa menilai dengan nurani. Pak Dirman, ini baru pertama kali saya ingin mendengar komentar Anda tentang video ini. Saya belum pernah dengar dan saya belum baca. Apa komentar? Yang menyusun saya kira kreatif dan apa, dia bisa menangkap esensi dari persidangan dan kemudian menyajikannya menjadi satu karya yang menurut saya sangat baik lah. Pesannya nyampe dan kemudian juga ada unsur jenaka gitu. Ada unsur jenaka, pesannya sampai, publik bisa nilai dengan nurani. Lalu kemudian Anda dilukiskan sebagai supaya tidak menjadi fitnah, bukan? Dan ketika itu terbuka, saya ikut menonton siarannya dan kemudian Anda kemudian dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Antara rasa video ini dengan rasa yang ada dalam ruang persidangan bagaimana? Saya punya satu keyakinan nih bahwa apa katanya kutu itu paling gampang menyembuhkannya kalau dibawa ke sinar matahari. Dijemur di tempat luas, tempat lebar atau tempat terbuka sehingga yang tersembunyi itu bisa keluar, kemudian kita bisa mematikannya lah gitu. Jadi menurut saya forum tadi itu forum yang kita saksikan adalah forum di mana membawa sesuatu yang tadinya tersembunyi ke tempat publik gitu. Dan kalau ditanya bagaimana proses, sebetulnya sih saya sangat ringan pada waktu itu, nggak punya beban apa-apa karena yang saya sampaikan basisnya ada, yang saya sampaikan adalah punya keyakinan, saya yakini sebagai sesuatu yang harus disampaikan. Dan apapun respon dari anggota MKD menurut saya tidak mengganggu saya gitu, karena tentu beliau-beliau mengerjakan tugasnya, tapi saya pun sedang mengerjakan tugas saya gitu. Beliau-beliau mengerjakan tugas, Anda juga sedang mengerjakan tugas. Sampai sekarang gimana? Masih sakit hati atau merasa disakiti? Sudah selesai ya? Iya. Dan tidak pernah sakit hati. Tidak pernah sakit hati. Selesai dengan itu ya sudah selesai, karena kebetulan kan padat sekali nih Bang Don. Jadi hari itu selesai MKD, saya malam itu terbang ke Wina untuk sidang OPEC. Habis itu sibuk dengan rutinitas lah gitu. Oke, Pak Dirman, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Dalam urusan ini kewajiban saya menyampaikan kepada MKD. Dan proses atau hasil apapun itu kan domainnya beliau-beliau yang di sana. Jadi sudah sekarang publik sudah melihat mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Apapun yang sekarang mereka putuskan, biar saja menjadi penilaian publik. Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Dalam hitungan hari, kita akan segera meninggalkan tahun 2015. Tokoh saya berikut ini merupakan salah satu tokoh yang membuat berita dan mengisi headlines semua media. Media cetak, media elektronik,
maupun media-media non-mainstream. Anda bisa saksikan dalam 2 bulan terakhir. Dia pantas disebut sebagai, kalau dalam versi DBS To The Point, top newsmaker tahun 2015. Saya mengundang Menteri ESDM Sudirman Said dalam program DBS To The Point kali ini. Selamat datang. Selamat malam, Pak Dirman, Pak Menteri, biasanya kita panggil Chief SS. Bagaimana rasanya menjadi orang yang diberitakan begitu luas di media? Saya sering mengatakan salah satu hal yang tidak nyaman adalah saya di expose, karena pada dasarnya saya ini orang background, orang di belakang gitu, dan sering sekali membawakan peran-peran di belakang, support yang di depan. Jadi tentu sebetulnya ada ketidaknyamanan. Cuman ya karena ini sesuatu yang mesti dikerjakan, ya kita jalankan saja. Satu hal, sebelum kita bicara soal lebih lanjut bahwa Anda ini seorang newsmaker, kita tahu persis dan banyak publik yang ingat apa statement Anda ketika di MKD. Kita dengar. Sampaikan terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya juga ingin menyampaikan penghargaan pada pimpinan, pada Yang Mulia, bahwa saya hadir di sini tidak lain ingin memuliakan Dewan. Tidak ada maksud pribadi untuk menyerang siapapun, dan seharusnya apabila Dewan ini ingin menjaga kehormatan, orang yang mengadu harusnya dilindungi, dimuliakan, bukan diperlakukan sebagai orang yang seperti bersalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ini adalah sebuah statement. Kalau kami di televisi itu dibilang ini quote worthy, sangat layak dikutip dan seperti menjawab seluruh perasaan Anda ketika MKD atau persidangan MKD berlangsung. Anda merasa bahwa itu diperlakukan sebagai pesakitan? Ya, saya kira sejak awal ketika saya belum ditanya sekalipun itu seperti ingin menempatkan yang mengadukan malah sebagai orang yang bersalah gitu, dan semua aspek coba diarahkan untuk mengatakan Anda salah, Anda mengadu, Anda tidak punya basis dan sebagainya. Bahkan salah seorang anggota, saya ingat betul, dan ini menurut saya sangat menyedihkan gitu. Bapak ini kan seorang menteri, mengapa ambil risiko seperti ini? Betul. Kan ini hanya soal etika gitu. Saya sedih karena bukankah etika itu di atas hukum gitu. Betul. Dan saya katakan pada beliau-beliau, bapak-bapak adalah legislator, lawmaker, pembuat hukum, dan hanya etika yang bisa mengendalikan orang-orang yang kewenangan begitu tinggi menciptakan hukum gitu. Jadi saya kira bagi kita semua sepakat bahwa etika itu letaknya sangat personal, sangat sakral, dan lebih dari segalanya gitu. Jadi ada perbedaan antara etika dan mungkin soal sopan santun bagi orang lain kan? Barangkali. Dan Anda bilang ini justru untuk memuliakan Dewan yang terhormat. Tetapi kemudian Anda dapat balasan tentang ya perlakuan di sidang itu yang seperti pesakitan tadi. Ketika Pak Menteri bicara ini memuliakan Dewan, apa yang tergambar sebetulnya? Saya membaca dengan baik pasal-pasal tentang MKD, dan rumusannya luhur sekali itu. Rumusannya itu MKD itu dibentuk untuk menjaga, meningkatkan kehormatan, keluhuran, dan kemuliaan Dewan. Dan saya menerjemahkannya dengan lurus-lurus saja, bahwa mudah-mudahan orang-orang yang ditunjuk menjadi anggota itu ya berpikir begitu gitu. Dan karena itu pikiran saya, jangankan pengaduan yang ada buktinya, yang tidak ada buktinya, yang dimaksud untuk membersihkan atau menjaga etika pun mesti direspon. Cuma Pak Menteri, kalau dibilang, tadi kan Anda bilang, saya merasa saya hanya mau lurus-lurus saja. Tapi ini kan sebuah forum politik sebetulnya. Ini yang menurut saya agak salah kaprah gitu. Dikira politik itu segalanya boleh. Padahal politik itu kan kalau mau dikembalikan pada esensinya. Saya tidak paham terlalu dalam sejarah, tapi kita membayangkan sidang-sidang konstituante, para pendiri bangsa ketika itu kan
meletakkan politik begitu tinggi gitu. Sekarang saja bahwa politik itu seperti bisa mengerjakan apa saja tanpa batasan. Jadi menurut saya sih memang harus ada upaya untuk meluruskan kembali. Politik itu begitu tinggi nilainya dan kata para ulama sebetulnya itu sakral, tapi mungkin berada dalam situasi yang seperti sekarang. Sebelum kita lanjutkan Pak Menteri, ada cerita lain, ada cerita Anda merasa disakiti, tapi ada juga publik yang memperhatikan persidangan itu sampai kemudian dibuat di YouTube dan coba kita lihat. Mohon rekaman itu diputar. Tidak perlu diputar. Untuk apa diputar? Tidak putar, tidak putar. Kita harus memberikan ruang, membuktikan siapa yang jujur. Buka saja, buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, buka saja. Bersihkan pemburu renteng. Buka saja, buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, buka saja. Publik bisa menilai dengan nurani. Pak Dirman, ini baru pertama kali saya ingin mendengar komentar Anda tentang video ini. Saya belum pernah dengar dan saya belum baca. Apa komentar? Yang menyusun saya kira kreatif dan apa, dia bisa menangkap esensi dari persidangan dan kemudian menyajikannya menjadi satu karya yang menurut saya sangat baik lah. Pesannya nyampe dan kemudian juga ada unsur jenaka gitu. Ada unsur jenaka, pesannya sampai, publik bisa nilai dengan nurani. Lalu kemudian Anda dilukiskan sebagai supaya tidak menjadi fitnah, bukan? Dan ketika itu terbuka, saya ikut menonton siarannya dan kemudian Anda kemudian dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Antara rasa video ini dengan rasa yang ada dalam ruang persidangan bagaimana? Saya punya satu keyakinan nih bahwa apa katanya kutu itu paling gampang menyembuhkannya kalau dibawa ke sinar matahari. Oh. Dijemur di tempat luas, tempat lebar atau tempat terbuka sehingga yang tersembunyi itu bisa keluar, kemudian kita bisa mematikannya lah gitu. Jadi menurut saya forum tadi itu forum yang kita saksikan adalah forum di mana membawa sesuatu yang tadinya tersembunyi ke tempat publik gitu. Dan kalau ditanya bagaimana proses, sebetulnya sih saya sangat ringan pada waktu itu, nggak punya beban apa-apa karena yang saya sampaikan basisnya ada, yang saya sampaikan adalah punya keyakinan, saya yakini sebagai sesuatu yang harus disampaikan. Dan apapun respon dari anggota MKD menurut saya tidak mengganggu saya gitu, karena tentu beliau mengerjakan tugasnya, tapi saya pun sedang mengerjakan tugas saya gitu. Oh, beliau mengerjakan tugas, Anda juga sedang mengerjakan tugas. Sampai sekarang gimana? Masih sakit hati atau merasa disakiti? Sudah selesai ya? Dan tidak pernah sakit hati. Tidak pernah sakit hati. Selesai dengan itu ya sudah selesai, karena kebetulan kan padat sekali nih Bang Don. Jadi hari itu selesai MKD, saya malam itu terbang ke Wina untuk sidang OPEC. Habis itu sibuk dengan rutinitas lah gitu. Oke, Pak Dirman, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Dalam urusan ini kewajiban saya menyampaikan kepada MKD. Dan proses atau hasil apapun itu kan domainnya beliau-beliau yang di sana. Jadi sudah sekarang publik sudah melihat mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Apapun yang sekarang mereka putuskan, biar saja menjadi penilaian publik. Pak Dirman, setelah dari DPR lalu kemudian Anda terlihat di Kejaksaan Agung. Ini kan berarti dari politik terus ke hukum. Sebetulnya apa yang terjadi sebetulnya sampai itu harus ke Kejaksaan Agung? Yang terjadi sebetulnya kan proses politik yang kemudian terekspos oleh publik membuat Kejaksaan Agung memanggil saya, memberikan keterangan. Jadi suratnya kita terima dan segera setelah saya kembali dari tugas ke luar negeri, saya datangi dan saya berikan keterangan seperti apa yang saya sampaikan di MKD. 2 kali saya sempat datang ke Kejaksaan Agung dan
nggak banyak yang saya berikan kecuali yang memang penjelasan di MKD itu. Kan kasus ini sudah melebar sebegitu jauh sampai kemudian orang lupa substansinya soal Freeport itu apa sih sebetulnya. Saya sudah mendengar langsung dari Anda beberapa kali, juga mendengar langsung dari Pak Luhut beberapa kali, kemudian juga dari Freeport beberapa kali. Tapi publik kemudian seperti dibuat confusing oleh peristiwa ini. Sebetulnya substansinya apa? Substansinya kan begini. Ketika Freeport ini sedang mengalami kegalauan, butuh investasi, butuh uang untuk investasi, tapi kepastian belum ada gitu. Betul. Nah, rupanya ada pihak-pihak yang mencoba menawarkan solusi. Gitu. Ya, yang tadi itu cerita yang kemudian berkembang. Seperti yang saya tulis dalam laporan, menawarkan solusi sambil dipertukarkan dengan apa-apa yang mereka minta gitu. Ini yang kemudian menjadi kasus etika itu kan. Kenapa etika? Karena nomor satu, tidak sepantasnya pimpinan legislatif masuk ke wilayah ranahnya eksekutif. Ini ranahnya eksekutif. Yang kedua, kok membicarakan hal seperti ini dengan urusan negara? Kok bersama pengusaha swasta gitu? Nah, yang ketiga, yang lebih repot lagi adalah kok bersama-sama pengusaha swasta saling mengisi untuk meminta sesuatu kepada orang yang sedang ditawarkan bantuan. Ini kira-kira substansi urusannya. Itu substansi urusan yang kemudian melebar kemana-mana. Tapi yang saya dapatkan begini, gambarannya kan seolah-olah ada dua kubu sebetulnya soal perpanjangan kontrak Freeport itu. Ada yang mengatakan 2021 itu tidak perlu diperpanjang Freeportnya, selesai sampai di situ. Sementara yang saya ikuti, Pak Dirman mengatakan kita meminta syarat ini dipenuhi, maka kita bisa bicarakan kontrak itu 2019, kemudian 2021 mungkin bisa diperpanjang, bukan? Bahkan ada istilah dijamin oleh pemerintah untuk perpanjangannya, bukan? Saya ingin menyederhanakan aliran berpikir ini. Iya. Ada orang-orang yang berpikirnya itu atau statementnya sangat heroik. Iya, betul. Ambil alih sekarang, bisa segala macam. Tapi mari kita lihat orang-orang itu siapa. Orang-orang itu rata-rata adalah para pengamat. Yang mungkin saya yakin sebagian besar dari mereka belum pernah sekalipun menginjak Timika, apalagi masuk ke dalam fasilitas tambang itu. Dan juga tidak paham kompleksitas. Itu para penyuara nasionalisme yang pakai statement gitu. Ada lagi kelompok orang yang berpikir lebih realistis, melihat situasi lapangan. Tentu ada norma-norma yang ingin kita capai, kemudian berangkat dari realitas itu apa yang bisa kita peroleh untuk mencapai norma itu. Saya masuk kategori ini. Saya melihat persoalan masuk kategori yang realistis. Lihat persoalan, lihat kompleksitasnya, apa yang bisa kita capai, kemudian dengan itulah kita jalan gitu. Dan saya ini eksekutif. Eksekutif itu tugasnya melaksanakan sesuatu kebijakan gitu. Secara norma, secara statement, secara hiruk pikuk heroisme boleh saja. Tapi pada waktu eksekusi diperlukan wisdom, diperlukan sense of reality gitu. Nah, karena itu yang paling realistis adalah bukan dengan mengatakan tutup 21, karena orang realistis selalu mempertimbangkan mudarat dan manfaat. Saya siap berdebat dengan siapapun yang mengatakan itu, tapi bersama-sama gitu. Tetapi risikonya adalah Anda dianggap punya konflik of interest, bukan? Kan Anda juga tahu kan tuduhan-tuduhan seperti ini kan, Pak Dirman. Terhadap itu semua saya selalu mengatakan nomor satu, waktu yang akan membuktikan gitu. Saya ini nyimpan apa, saya ngambil apa gitu. Dan mau dijelaskan kayak apapun tidak bisa diyakinkan sekarang, karena itu butuh waktu. Tapi kalau dilihat kontrak 91, maka tahun 91, maka disitulah sebetulnya masalah mendasar kita. Di dalam kontrak itu, saya katakan siapapun pemerintah sekarang, siapapun menteri sekarang, siapapun pemimpin pemerintahan sekarang itu tidak akan mudah mengurai persoalan ini, karena memang banyak pasal-pasal yang mengatakan posisi pemerintah begitu lemah gitu, posisi negara. Nah, saya tidak bisa mengatakan yang tanda tangan siapa, karena itu kan negara kita juga gitu. Jadi kembali, tuduhan itu boleh saja dikatakan seperti itu, tapi buat saya tuduhan yang mengatakan saya terima sogok, saya berkonspirasi itu tidak lebih dari refleksi dari jalan pikiran mereka yang menuduh itu. Dan ya
kita buktikan dengan waktu saja gitu. Sekarang persoalannya begini, ini kan orang awam mengikuti ya. Baik mereka yang mengatakan putus kontrak tahun 2021, kemudian Anda yang tadi kemudian dalam kelompok yang realistis, orang selalu bilang bahwa ini keputusan, ini pikiran presiden. Itu yang beredar ya. Lalu kemudian kita tahu mana yang benar ya. Kira-kira begitu Pak Dirman. Saya tentu hanya bisa mengatakan apa yang saya alami. Betul. Dan kalau orang bicara surat tanggal 7 Oktober, saya bisa katakan bahwa surat itu prosesnya dibahas dengan Bapak Presiden, draftnya saya tunjukkan pada Bapak Presiden, dan semangatnya mencari solusi yang win-win gitu. Dan kalau orang melihat dengan jernih, itu sebetulnya adalah kecerdasan pemimpin kita. Meminta si Freeport untuk terus berinvestasi tanpa harus mempersoalkan lagi kapan diperpanjang kontrak. Itu sebetulnya semangat surat itu. Tapi karena yang membaca itu sudah punya prasangka begitu rupa, kemudian diplesetkan seolah-olah saya memberikan komitmen perpanjangan. Tapi saya menafsirkannya ketika mengikuti pertemuan itu dan kemudian menuliskan surat, itu adalah kemampuan Pak Presiden untuk meyakinkan pihak Freeport untuk sudahlah, kalian jangan ribut-ribut soal perpanjangan. Jalan saja persiapan investasi gitu. Itu penanggapan saya. Pak Dirman, kurang lebih versi yang sama saya dengar itu dari tangan kedua. Karena katanya Jim Moffett itu sering berhubungan dengan seorang konglomerat di dalam negeri yang bisa dia telepon setiap saat gitu. Lalu kemudian menceritakan versi ini begitu. Tetapi kemudian juga ada kan bilang kita ini seperti didikte oleh Jim Moffett. Kan ada cerita begitu Pak Dirman. Gimana penjelasan Anda? Pada waktu saya diminta menyiapkan surat lah. Ya. Memang Pak Jim Moffett itu sudah menyiapkan draft. Tapi saya mengatakan ini bukan cara saya bekerja. Karena saya tidak ingin mengambil kesan Anda mendikte saya. Anda private sector, saya pemerintah, dan tugas pemerintah itu ngatur. Karena itu silakan Anda kemukakan poin-poin apa yang perlu dituliskan dalam surat dan saya akan menulisnya sendiri gitu. Jadi menurut saya bahwa pengusaha atau private sector itu influence public policy itu sih di mana-mana terjadi. Tapi kan tergantung sikap kita gitu. Jadi disitulah sebetulnya titik di mana kita mengatakan you follow my rule. Anda ikuti apa yang kita mau. Presiden juga mengatakan hal yang sama bukan? Bahkan Presiden mengatakan Anda nggak usah keliling kemana-mana. Kalau Anda mau berurusan sama pemerintah, temuilah menterinya, nanti bicara dengan saya gitu. Mungkin Presiden sudah tahu bahwa dia keliling kemana-mana kan itu kebiasaan yang dari dulu bukan kemudian sampai ada statement ini juga barangkali sisi lain bahwa Freeport juga mesti belajar bahwa mereka sekarang berhadapan dengan pemerintah yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, dan saya kira wajar sih kalau negeri ini makin hari makin banyak orang-orang cerdas, orang-orang ngerti masalah, sehingga cara ngurusnya tidak sama dengan ketika mereka masuk 30 tahun lalu. Pak Dirman, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Beberapa kolega saya di SDN mulai cerita satu persatu bagaimana praktek-praktek di masa lalu gitu. Izin itu ada harganya. Kembali bersama Menteri SDM Sudirman Said dalam DBS To The Point. Pak Dirman, baru-baru ini Anda mendapat penghargaan dari KPK. Dan kita termasuk yang berpikir kok tiba-tiba menyerahkan gratifikasi itu, dan mereka mengatakan nilainya 4 miliar. Sebetulnya bagaimana cerita tentang gratifikasi ini? Pertama, sejak awal tahun ini memang Inspektorat Jenderal Kementerian set satu sistem pengendalian gratifikasi. Jadi ada channelnya, kalau orang dapat gratifikasi itu lapornya ke Irjen, Irjen melaporkannya pada KPK. Dan baru pertama dong, baru tahun ini kan berarti? Baru tahun ini. Tahun ini. Jadi ketika saya masuk, karena kan sebetulnya tiap kementerian diminta melakukan itu, jadi kita lakukan itu. Kemudian kerjasama dengan KPK, ada sisi monitoring segala. Nah, kebetulan saja saya sejak awal tuh selalu membiasakan sebulan sekali, 2 bulan sekali itu kalau ada barang-barang yang berharga. Jadi barang dan uang? Uang saya tidak pernah terima. Selalu saya serahkan pada Irjen, kemudian Irjen yang dan kadang-kadang
saya tidak lihat isinya apa. Tapi kira-kira kalau ini rasanya harganya di atas 1 juta, 2 juta barangkali kasih aja. Dan itu sering sekali dilaporkan. Jadi karena itu penghargaannya sebetulnya bukan untuk saya, untuk institusi. Ini untuk institusi. Jadi institusi dianggap melakukan pengendalian terbaik dengan jumlah yang paling tinggi yang pernah dilaporkan. Nah kebetulan dalam laporan itu ada salah satu item yang datang dari saya, gitu, dari menteri, yang termasuk yang saya tidak tahu isinya karena saya dapat pulang dari kunjungan entah kemana lupa, kemudian saya taruh di pantry gitu, kemudian saya minta staff atau driver tolong dikirimkan kepada Pak Irjen gitu. Dan ternyata kata KPK belakangan saya mesti tanda tangan. Isinya begitu mahal dan apa namanya barang-barang yang sangat mewah gitu. Kenapa ini ditanyakan? Karena ini kelihatan seperti jadi baru gitu untuk kita semua di nonton lu tiba-tiba begini, karena apalagi itu dunia pertambangan yang selama ini dibilang ada mafia di situ. Orang masih tidak lupa bukan mafia migas, dan itu ada orangnya di tempat Pak Dirman kan. Sebetulnya kalau kita dengar dari kawan-kawan, ini kan setelah jalan setahun lebih atau dalam pertengahan tahun pun beberapa kolega saya di SDN mulai cerita satu persatu bagaimana praktek-praktek di masa lalu gitu ya. Izin itu ada harganya, apa namanya. Jadi gratifikasi itu bagian dari culture, dari budaya. Bagian dari culture ya. Dan namanya budaya kan yang men-set harus pemimpin paling tinggi. Jadi ya sudah, kita coba cari solusi dengan cara setup sistem. Kemudian ya kita mulailah gitu. Itu apa namanya, ini Anda memperlihatkan seeing is believing. Jadi seperti kalau kita mau bersih, pemimpin harus melakukan itu, bukan? Ya mungkin begitulah ya. Karena kan kita nggak mungkin ngajak sesuatu yang kita sendiri nggak mengerjakan. Jadi ayo jalan ya, kita jalan duluan lah gitu, seperti itu. Anda, ini ada 2 berita bagus. Jadi menjelang akhir tahun ini BBM turun. Lalu kemudian menjelang akhir tahun, kalau tidak salah Presiden juga sudah menandatangani soal proyek pengadaan listrik yang 35.000 megawatt dan itu kira-kira 17.000 megawattnya. Kita coba dengar dulu, Anda tadi ada bicara soal penurunan harga BBM ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, kita sudah menghitung bahwa harga keekonomian premium yang semula Rp7.300 per liter pada tahap hitungan sekarang ini menjadi 6.950 itu harga keekonomian. Kemudian kita memungut dana ketahanan energi, dana pengurasan fosil itu Rp200. Dengan demikian nanti harga baru premium Rp7.150. Pak Dirman, saya tadi bilang ini berita bagus, tetapi akan lebih bagus kalau ada implikasinya pada misalnya biaya transport dan seterusnya kan. Hitung-hitungan ini sudah Anda lakukan. Yang menarik untuk saya adalah bahwa ada biaya untuk dari dana ketahanan energi. Apa itu maksudnya? Jadi sebetulnya Undang-Undang 30 tahun 2007 sudah mengamanatkan pemerintah harus mulai membangun yang disebut sebagai premi pengurasan energi fosil. Ya, premi pengurasan energi fosil. Betul. Jadi setiap kali kita ambil fosil itu harusnya ada pungutan gitu, kemudian disimpan ke dalam satu fund yang tugasnya atau fungsinya untuk dijadikan bekal bagi pembangunan energi terbarukan. Energi terbarukan ya arahnya. Ya. Ini selama ini kita tidak pernah laksanakan itu dan ya barangkali waktu itu harga minyak mahal segala macam. Nah sekarang tadi dibicarakan dan sudah cukup lama sebetulnya saya menyampaikan ke Komisi 7 juga. Waktunya ini sekarang memupuk dana itu karena energi fosil, energi terbarukan kita sangat ketinggalan. Sangat ketinggalan dan memang dari dulu janji ini banyaknya. Ya. Itu berapa duitnya kira-kira perkiraannya? Kalau angka tadi dijalankan, premium dipungut 200 per liter, kemudian solar Rp300, itu hitung-hitungan tahun 2016 dengan asumsi volume yang sekarang kita punya itu bisa memperoleh angka 16 triliun kurang lebih. 16 triliun. Dan itu jumlah yang cukup baik sebagai satu modal awal untuk apakah nanti eksplorasi
geothermal, apakah memberi subsidi kepada harga dari EBT yang belum, energi baru terbarukan yang belum kompetitif. Tapi arahnya adalah ke sana. Tapi kan dulu ada bicara mau tanam jarak, ada yang bilang tebu, ada yang macam-macam, ada yang bilang blue energy sampai air. Kemudian ini cerita-cerita yang banyak dulu dijanjikan. Sekarang sudah ada permulaan dengan 16 triliun itu. Kira-kira target itu untuk bisa mencapai kita punya ada diversifikasi energi termasuk energi terbarukan gimana, Pak? Masih jauh sekali. 16 triliun itu belum ada apa-apanya. 16 triliun belum ada apa-apanya. Karena sebenarnya kan gini, menuju 2025 itu porsi energi terbarukan kita harus 23%. Sekarang baru 6%. Baru 6% menjadi 23%. Perlu 18%. Jadi kalau kita bicara investasi, maka kita memerlukan investasi minimal 2.000-an triliun menuju ke sana. 2.000-an triliun, besar sekali. Mengapa begitu besar? Karena memang ini masih pada teknologi, dan teknologi apa boleh buat, karena skalanya belum terlalu besar, maka menjadi mahal. Dan kalau tadi bicara orang pada, saya merasakan skeptis itu ada besar sekali, dan karena itu kembali mari kita buktikan dengan waktu. Tapi sebagai fondasi, policy kita sudah mengarah ke sana. Kebijakan energi mengatakan angka itu, kemudian listrik kita yang 35.000 itu 20% diantaranya harus berasal dari energi baru terbarukan. Nah, tinggal komitmen ujungnya kan pemerintah naruh uang apa enggak gitu. Ini adalah satu wujud dari komitmen Saya kira Anda mulai membuka sebuah kenyataan bahwa kita tidak lagi bisa bilang kita kaya kan. Betul. Dari energi fosil itu. Ya. Jadi kita sudah harus tahu bahwa kita justru menuju krisis. Ya. Saya sama sekali tidak menolak kalau disebut kita dalam keadaan krisis, karena memang nyatanya listrik kita 24 sistem kelistrikan itu tidak sampai separuh yang normal. Separuh lebih itu marginnya tipis sekali, artinya gampang mati atau negatif, sering biarpet, dan saya kemana-mana Presiden selalu mengatakan setiap berkunjung ke daerah pasti keluhannya adalah listrik. Kemudian tadi fosil kita makin menurun, minyak kita kalau tidak kita temukan cadangan baru 12 tahun habis. Gas kita mungkin 30-an tahun ya, batu bara 60 tahun. Tapi 60 tahun itu sesuatu sangat yang pendek gitu. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita mencari sumber-sumber yang bisa sustain gitu. Oke, Pak Menteri, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas break. Almarhum Ibu mengatakan, saya nggak ingin kalian seperti mereka itu. Itu pekerjaan halal, tapi kalau bisa anak saya jangan ada yang begitu. Kasihan sekali. Pak Dirman, saya membaca tulisan Anda menarik. Itu sebelum Anda jadi menteri mungkin ya. Jadi, ibuku keren. Tidak sekolah, tapi visioner. Anda pakai judul itu kenapa? Tulisan itu kan sebetulnya perjalanan yang saya alami dan sangat personal. Jadi saya nulisnya ngalir saja, itu nggak sampai. Sangat personal, tapi ketika Hari Ibu yang lalu, ini menjadi acuan banyak orang. Betul. Dan judul saya kasih terakhir gitu. Apa ya saya kasih judul? Dan ternyata ujungnya adalah yang membuat kami ini mentas dari kemiskinan yang saya sebut absolut gitu ya. Kenapa sebut absolut? Karena memang ini antara makan dan tidak urusannya, bukan cuma sekolah dan tidak, makan dan tidak. Yang membuat kami mentas adalah karena pendidikan. Dan seorang ibu yang tidak sekolah, sekolahnya sampai kelas 4, sekolah rakyat, jadi nggak tamat SD. Kemudian di awal pesannya itu mengatakan kalian mesti sekolah. Iya. Dan sekolah itu ternyata membawa kita ke dunia yang lain kan, yang membuat orang kampung seperti saya bisa duduk sama Pak Don seperti ini itu kan karena pendidikan. Gitu. Sama-sama kampung gitu Pak. Sama-sama susah juga. jadi barangkali kalau bahasa sekarang, makanya saya ini saya baca ya. Saya sebetulnya ingin sekali membaca bahasa Jawanya, tapi saya takut salah aja. Apapun yang terjadi, kalian semua mesti sekolah. Meskipun ibumu amat miskin, tapi jangan sampai hidup kalian sengsara seperti kuli-kuli panggul itu. Pasti suasananya Anda yang tahu pada waktu itu. Betul. Persis, jadi musim hujan, dan musim hujan itu kira-kira selesai panen berambang. Kemudian banyak sekali kuli di sekitar. Berambang itu bawang merah. Bawang merah, ya, bawang merah.
Jadi dipanggul dan kebetulan punggungnya itu kan nggak pakai baju, jadi kelihatan melepuh begitu ya, melepuh penuh dengan keringat dan ya kurus-kurus gitulah. Dan almarhum ibu mengatakan, saya nggak ingin kalian seperti mereka itu. Itu pekerjaan halal, tapi kalau bisa anak saya jangan ada yang begitulah. Kasihan sekali gitu. Jadi kemudian yang didorong adalah bagaimana caranya ya sekolah, dan saya kira ibu membuktikan bahwa seberapa sulit pun hidup, yang diprioritaskan adalah bagaimana membiayai anak-anak sekolah itu. Apa artinya nasihat itu sekarang untuk Anda sekarang? Di mana saya berkesempatan menyampaikan pikiran ini, saya selalu sampaikan bahwa pendidikan adalah jendela bagi dunia baru lah. Dan teman saya Pak Anies Baswedan mengatakan pendidikan seperti elevator, seperti pengungkit atau yang membawa kita kepada kehidupan yang berikutnya. Dan saya meyakini itu sekarang, bahwa seorang ibu yang tinggal di desa pun memahami itu. Nah, apalagi kita yang sudah merasakan betul apa artinya pendidikan, apa artinya pengetahuan gitu. Ketika ibu bicara begitu, apakah Anda punya cita-cita mau menjadi menteri seperti sekarang? Cita-cita saya waktu SD itu menjadi sopir bus Damri. Beda sedikit dengan saya. Saya kepala desa. Seperti lagunya Ebit itu. Itu dia. Kenapa sopir bus? Karena menyaksikan di jalan raya itu sopir bus tuh gagah pakai pet gitu, kemudian jalan ke berbagai kota kan. Itu saja, jadi nggak jauh dari kepengin jalan-jalan aja. Kami baru-baru ini ada acara Natalan, pendetanya tanya, siapa yang sekarang jabatannya atau pekerjaannya seperti yang pernah dicita-citakan waktu kecil? Tidak ada satupun yang angkat tangan. Jadi Anda sampai di sini saat ini adalah keyakinan Anda apa? Tentu takdir Tuhan gitu ya. Terus tapi juga katanya nasib itu kan fungsi dari momentum sama kesiapan gitu. Pak Dirman, terima kasih sudah datang ke DBS. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Sudirman Said, Menteri SDM, sekaligus menjadi DBS to the point di akhir tahun 2015 ini. Kepada Anda semua, selamat menyongsong tahun baru 2016. Dan terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS episode berikutnya di tahun yang baru.